Sama membaca Mazmur 121. Di dalam Mazmur 121 ini kita akan melihat keberadaan Tuhan yang patut bisa disyukuri dalam hidup kita. Kalau kita lihat bahwa kita memasuki tahun yang tidak mudah. Tahun ini tahun yang jauh lebih sulit dibandingkan tahun yang baru kita lewati. Bukan hanya berbicara dari aspek politik di mana kita sedang di dalam euforia, ya, pesta demokrasi itu, ya, yang menghabiskan begitu banyak dana, triliunan rupiah. Tetapi kita juga mengalami satu kondisi yang hampir nyaris seluruh dunia mengalami musibah alam yang begitu luar biasa hebatnya, ya. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi di belahan dunia yang lain pun kita berjumpa dengan bencana yang begitu hebatnya. Terlalu seringnya kita menonton banjir di televisi sampai kita tidak bisa melihat sisi luar dari bencana yang juga mengerikan di Amerika. Jutaan orang eksodus, kalau kita baru ribuan orang. Kalau di Amerika sudah jutaan orang eksodus. Karena badai salju yang sangat luar biasa, minus 30 sampai 45. Itu persis seperti di kutub utara dan kutub selatan. Temperatur. Dan ini sesuatu hal yang jauh lebih mengerikan lagi, saudara. Ya, di Wina terjadi badai yang sama di Eropa. Tetapi yang jauh lebih menyulitkan adalah badai itu memadamkan seluruh listrik, maka pemanasan tidak bisa berjalan dengan baik. Saudara bisa membayangkan akan terjadi begitu banyak kesulitan, ya. Ini berita yang paling akhir kita melihat, ya. Maka saudara, semua kekuatan uang itu akan dipakai untuk rehabilitasi, pemulihan. Maka ini akan membuat kondisi ekonomi makin sulit. Harga-harga itu makin sulit, ya. Saya harap kita punya kepekaan melihat tanda-tanda zaman ini, saudara. Dan ini belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia yang ada. Belum pernah terjadi bencana sedemikian hebatnya dan menyeluruh. Kalau kita membaca di dalam terang firman Tuhan, sudah sangat jelas. Ini tanda salah satu kedatangan Kristus yang semakin dekat. Di sini mengajak kita untuk sangat hati-hati. Saya tidak ingin mengatakan dan mengajak kita kembali untuk melihat kita bersyukur karena Tuhan memberkati ini itu, bukan. Bukan itu yang menjadi tekanan tema kita. Kalau itu, maka agama-agama dunia juga bisa bersyukur karena hal-hal begitu. Apa bedanya? Justru saya mengajak kita untuk bersyukur karena keberadaan Tuhan itu sendiri. Karena dia bisa diandalkan. Itu yang dilukiskan oleh Mazmur ini, saudara. Ya. Bahwa dia yang menyebabkan kita itu bisa melewatin setiap bagian dan proses hidupnya, ya, yang dia kehendaki. Ya. Jadi tidak selalu mutlak. Pelayanan dicukupkan, kita sehat-sehat saja dan terima berkat saja. Itu sih nggak susah jadi orang Kristen. Semua bisa. Ya. Saudara, Mazmur ini merupakan Mazmur yang disebut antiponal. Itu nyanyian bertanggapan. Ya. Ini biasanya dinyanyikan oleh para pesiara ketika mereka melakukan satu perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan satu ibadah raya. Ya. Kebiasaan, ya, dilakukan. Nah, pemimpin pujian itu membuka nyanyian ini dalam ayat 1 dan 2 menggunakan sebutan orang pertama, kalau saudara perhatikan dengan baik. Pertolonganku dan sebagainya, ya. Dan orang-orang atau kelompok yang lain memberi tanggapan di dalam ayat 3 dan 4. Perhatikan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Jadi ada satu tanggapan di situ. Dan seterusnya. Dan ini dapat kita lihat dengan satu penggunaan sebutan orang kedua yang terus terjadi di dalam konteks ini. Nah, tema secara keseluruhan daripada nyanyian ini adalah tentang perlindungan Tuhan atas umatnya, ya. Maka kata penjaga atau orang yang mengawasi itu digunakan 6 kali di dalam bagian ini.
Ya, bagi para pesiara, saudara, biasanya yang sedang dalam perjalanan ke rumah Tuhan, keselamatan itu sesuatu yang sangat mencemaskan dan menakutkan. Ya. Karena apa? Karena mereka melakukan satu perjalanan jauh dan harus melewati satu pegunungan. Ya. Seorang pesiara dalam perjalanan semacam ini, saudara, itu sangat mudah tersandung dan membuat mereka terluka. Atau mungkin menderita karena sengatan matahari yang sangat kuat, atau harus bermalam di udara yang sangat dingin yang membuat mereka mengalami flu yang sangat berat atau sakit yang sedemikian rupa. Maka dikatakan di situ, ya, siang malam dan sebagainya, sebutan itu, ya. Selain kondisi alam, para pesiara sangat mungkin harus berhadapan dengan para perampok. Ingat di dalam Lukas pasal 10, tadi malam kami juga SPA tentang bagian itu, tentang orang Samaria yang baik hati, ya, itu perjalanan dari pulang siarah dari Yerusalem menghadapi satu ancaman perampokan semacam itu, ya. Biasanya para perampok itu melompat dari atas pohon dan menyerang para pesiara secara mendadak. Jadi mereka bukan hanya berhadapan dengan alam yang membahayakan hidup mereka, yang mengancam mereka, ya, dengan pendakian yang sedemikian rupa yang bukan hanya melelahkan, bisa melukai mereka, tetapi mereka harus berhadapan dengan perampok-perampok yang bisa menciderai dan membuat mereka juga menyerahkan nyawanya secara sia-sia. Jadi ini melukiskan suatu kondisi yang memang sangat tidak nyaman. Satu kondisi yang bisa terjadi dari berbagai macam aspek itu seperti merangsek kalau di dalam istilah tinju, ya. Memukul dari segala sisi penjuru, dan itu dimungkinkan dan terbuka untuk diri kita. Saudara, berita dari Mazmur ini juga berlaku di dalam konteks para pesiarah, yaitu setiap orang yang percaya. Kita ini yang menanti-nantikan Tuhan pada masa kini, ya, dan memberi kita jaminan dan keyakinan terhadap perlindungan Tuhan yang pasti yang kita butuhkan itu untuk satu proses perjalanan iman kita. Karena kita di dalam satu proses perjalanan ini bukan seperti mendaki gunung yang beneran. Mungkin ada teman-teman yang ketamong itu mendaki bukit itu, ya. Tapi dalam konteks satu kondisi kehidupan yang makin lama makin melelahkan kita, benar nggak? Makin lama bukan makin mudah mengelola pelayanan ini, bukan makin gampang mengelola kehidupan ini, enggak. Tantangan zamannya sangat kompleks, saudara. Ya, sangat sulit orang akan menikah dan mau menikah nanti. Kenapa? Orang takut mau menikah. Benarkah orang yang calon saya itu adalah orang-orang yang pasti bisa dijamin bebas daripada virus HIV? Dan dia bukan keturunan dari kelompok-kelompok yang semacam ini. Sulit. Makin lama makin sulit. Ya. Bukan makin mudah zaman ini. Itu membutuhkan satu pelatihan dari kita. Tapi sekaligus keyakinan yang kokoh. Supaya kita terus bisa mendaki. Nah, kalau kita nggak punya keyakinan itu, ya nggak bisa. Maka rasa syukur yang menjadi tema kita itu bukan karena berkat-berkat Tuhan, tetapi keberadaan Tuhan yang ada dan sungguh ada dan terus ada, dan yang kita yakini keberadaan itu di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bersyukur untuk terus bisa mendaki. Walaupun bisa jadi dana pelayanan kita tidak tercukupkan. Bisa jadi kondisi ekonomi kita juga sulit. Jangan pikir, saudara, engkau yang punya banyak hal sekarang ini tidak bisa lenyap. Wah, Surabaya aman-aman saja. Bagi saya, dunia ini tidak ada tempat yang aman. Saudara, saya mengunjungi beberapa orang hari ini. Ya. Di dalam kunjungan-kunjungan saya itu, tiba-tiba saya menerima telepon teman dari Manado. Manado ini kan beritanya sesaat, tapi peristiwanya kan paling dahsyat. Karena begitu terjadi banjir bandang itu datang, langsung 15 orang meninggal. Saat itu juga. Dan teman saya ini satu keluarga, nyaris. Dia cerita nangis. Yang dia tangisi bukan hartanya yang lenyap, karena tidak sempat membereskan atau menyimpan dan menyelamatkan
dokumen-dokumennya datang tuh begitu cepat. Dan langsung air meninggi sampai full rumahnya. 6 meter itu tertutup. Dan mereka itu masih bisa sempat lari keluar menuju ke genteng. Yang dia tangisi adalah, aku ini nyaris mati. Bukan hartanya yang hilang, aku ini nyaris mati. Tapi Tuhan kasih kehidupan, apa maksudnya? Saudara, kita lihat di sini bahwa harta itu kan tidak bisa diandalkan, betul nggak? Bisa hilang dan lenyap, tetapi di dalam kondisi yang sangat normal itu menjadi impian kita untuk memiliki semua. Sampai kita punya kerelaan meninggalkan hal-hal yang sangat fundamental, yaitu bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan yang ditingkatkan lewat disiplin rohani yang ketat, itu kita tinggalkan. Yang substansial, yang paling esensial itu justru kita abaikan. Pemazmur ini, saudara, mengajak kita untuk melihat beberapa hal tentang Tuhan. Yang pertama, saudara, kita lihat tentang ciptaan, Bapakku ada di hadapanku. Kenapa pemazmur ini memperkenalkan Bapaknya sebagai pencipta? Dikatakan di sini, kalimat pembuka, aku melayangkan mataku. Yang diterjemahkan oleh King James maupun New American Standard Bible dikatakan, aku akan melayangkan mataku. Ya. Pemazmur mengajak orang-orang ini untuk melihat ciptaan itu. Jika Yehova atau Allah Yahweh itu yang menciptakan langit dan bumi, maka berarti dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang bijaksana, Allah yang mulia, yang seharusnya di mana seluruh ancaman zaman itu dan dunia tidak bisa mencemaskan kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Oleh sebab itu Allah ini adalah Allah yang bisa diandalkan. Dan kita tidak bisa dan tidak perlu takut mencemaskan peristiwa-peristiwa yang sangat mungkin terjadi, yang bisa merampas seluruh kehidupan kita, harta kita. Tetapi dia tidak bisa merampas kehidupan yang sesungguhnya dari kita. Saudara, kita lihat di sini, pemazmur mengembalikan kita untuk melihat kedaulatan Allah yang begitu mutlaknya. Tahun ini tahun yang penuh gonjang-ganjing. Tahun yang penuh dengan bencana dan sebagainya. Tahun yang begitu sulitnya secara ekonomi. Semua tren, saya jalan dengan teman saya dikatakan, sejak Idul Fitri sampai sekarang, so people dikatakan. Dia udah mau jual, dia mau tutup tokonya. Coba perhatikan, sudah kita lihat, ya. Hal-hal semua itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan yang berdaulat terhadap hidup ini, maka kita bisa belajar mempercayakan terus-menerus kepada Dia. Setan dengan segala antero tentaranya, saudara, memang terus bekerja menentang orang-orang kudus, mencobai berbagai macam hal. Tetapi dunia ini masih milik Bapa kita sebagai pencipta. Jangan lupa. Ya. Orang-orang Yahudi yang biasa menjadi penyembah ilah-ilah lain di bukit tersebut, saudara, ya, di atas tempat-tempat yang sangat tinggi. Kalau kita baca 2 Raja 16 ayat 4, Yeremia pasal 3:23 dan seterusnya, itu ada begitu banyak contoh. Juga Hosea pasal 4 ayat 11-13. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang percaya betul kepada Tuhan, melihat bukit-bukit yang tinggi itu akan mengingat akan kebesaran daripada Allah, Sang Pencipta itu. Perspektif melihatnya berbeda. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah yang kita miliki itu Allah yang bisa diandalkan. Yerusalem adalah kota yang terletak di antara pegunungan. Saudara, kalau kita baca Mazmur 87 ayat 1 dan Mazmur 125 ayat 1 dan 2 dan Mazmur 133, ya, sedikit memberikan lukisan tentang kota Yerusalem. Nah, mereka mengetahui bahwa Allah yang berdiam di sana, tempat kudusnya, itu menyediakan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi menjadi saksi bahwa pencipta besar itu adalah Bapa surgawi kita, saudara. Jadi mengapa kita harus takut dan cemas, saudara? Walaupun kita berjumpa dengan fakta
kesulitan, kita berjumpa dengan berbagai macam hal. Nanti di dalam aspek yang ketiga kita akan melihat, ya. Yaitu ayat 5 dan 6. Bagaimana semuanya itu tidak bisa mencelakakan dan membahayakan hidup kita. Saya ingin kita untuk tertuju kepada Sang Pencipta ini, supaya kita makin yakin bahwa Dia memiliki otoritas terhadap kehidupan ini. Saya sangat senang cara pemazmur ini memperkenalkan Allah Yahweh sebagai Allah pencipta itu, ya, adalah Allah yang sanggup dan punya kesanggupan untuk memberikan pertolongan. Perhatikan di dalam ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan, Yahweh itu. Jadi pemazmur ingin mengajak bahwa Tuhan yang menciptakan itu bukan Dia membiarkan setelah Dia menciptakan, tetapi Dia terlibat di dalam pemeliharaannya secara khusus kepada orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Dia. Saya ingin mengajak kembali kepada kita untuk melihat proses hidup kita. Kalau kepercayaan kita kepada Tuhan dalam segala kedaulatannya mulai goyah, maka di situ kekhawatiran akan menjadi bagian hidup kita. Di sini sangat penting untuk kita ingat, saudara, bahwa proses perjalanan hidup kita itu seperti musafir yang berjumpa dengan berbagai macam kesulitan, padang gurun, dan berbagai macam yang mengancam hidupnya. Tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi setiap musafir Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayat 3 dan 4, ya. Tentang mata Bapakku tertuju kepadaku. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Kata yang diterjemahkan goyah dikatakan di situ. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Kata goyah dapat juga berarti tergelincir. Itu konteksnya kan mereka mendaki gunung itu, ya. Seperti itu perjalanannya. Dan bisa diterjemahkan terhuyung-huyung atau tergoncang, ya. Istilah goyah di situ. Betapa mudahnya pergelangan kaki keselio atau bahkan jatuh atau mematahkan tulang saat perjalanan yang menanjak dan berbatu-batu itu terjadi. Ya, itu lukisan, saudara. Orang yang suka hiking punya gambaran yang jelas kalau naik gunung tersebut bagaimana. Ya. Ini situasi perjalanan mereka, ya, menuju Yerusalem atau pulang dari Yerusalem ke tempat mereka. Ini perjalanan. Mereka menghadapi satu situasi alam demikian. Perhatikan, Tuhan memperhatikan kaki kita dan langkah kita. Itu kita bisa lihat Mazmur 31 ayat 9 juga, saudara, ya, dan seterusnya. Istilah penjaga dikatakan di sini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, ya. Istilah penjagamu tidak akan terlelap, saudara. Istilah penjaga itu seorang yang menjaga atau seorang yang melindungi. Itu digunakan 6 kali di dalam Mazmur ini. Perhatikan, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 7. Kenapa begitu sering istilah ini dipakai di dalam ayat yang begitu pendeknya? Karena situasi mereka itu tadi yang seperti saya katakan dalam pendahuluan, di dalam satu situasi yang berbahaya. Maka perlu ada penjaga yang terus mengawasi mereka. Baik berhadapan dengan alam, baik di luar itu dengan para perampok. Butuh penjaga yang terus mengawal mereka. Maka terjadi pengulangan terus-menerus di dalam bagian ini, ya. Sampai 6 kali dari 8 ayat yang ada. Istilah ini pertama kali digunakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Di mana Tuhan menempatkan Adam di taman untuk memelihara. Jadi istilah ini dapat berarti menjaga atau melindungi atau merawat. Jadi saudara perhatikan, perjalanan kita mengikut Tuhan itu ada pengawalan daripada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan, ada perawatan dari Tuhan. Luar biasa. Kalau sedemikian detailnya Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup kita, apa yang kita harus cemaskan, kita takutkan? Itu yang pertama. Kenapa kita tidak berani mempercayakan hidup kita 100% kepada Tuhan?
Yang ketiga, kenapa kita tidak berani terus hidup di dalam pengandalan akan iman kita? Ini sesuatu yang sangat penting. Orang-orang yang bersama dengan kita akan meninggalkan kita, atau kita meninggalkan mereka. Kalau sampai hari ini kau tetap tidak punya kesetiaan kepada Tuhan, tidak punya ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan, dan terus engkau tetap di dalam satu kondisi yang kelihatannya aman saja, sebenarnya engkau salah menangkap pesan Tuhan. Itu kesempatan untuk berbalik secepat mungkin sebelum dia melakukan tindakannya kepada kita. Saya ingin mengatakan apa? Kita itu dikasih waktu Tuhan singkat sekali, pakai dengan baik. Kadang-kala pikiran kita hanya diisi untuk bekerja dan bekerja setiap hari. Kita mendapatkan banyak berkat lewat semua itu. Memang kita punya tanggung jawab harus bekerja. Tetapi saudara, kita juga punya tanggung jawab yang lain, memelihara hidup rohani kita. Supaya kita bisa menjadi saksi yang benar di tempat kerja kita. Supaya kita terpelihara kerohanian kita menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan zaman. Kita tidak salah melangkah. Kita makin mengenali kehendaknya. Dan kita belajar tunduk menjalankan kehendaknya. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Saya ingin mengajak kita untuk lihat konteks firman Tuhan ini lebih jauh. Tuhan itu pada saat kita tidur, Allah itu menjaga kita karena dia tidak terlelap dan tidak tertidur, dikatakan di sini. Tuhan berjanji menjaga Yakub dan menjadi bapak dari ke-12 suku Israel. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 28 ayat 15. Ya. Dia melindungi keturunan Yakub juga dalam Ulangan pasal 32 ayat 10. Coba perhatikan semua ini. Konteks sejarah dari belakang yang kita lihat sampai ke depan. Bagaimana kesetiaan Tuhan itu menyertai umat pilihannya yang tidak pernah beranjak. Walaupun dijumpai seringkali Israel itu bebal, tegar tengkuk, tidak taat, memberontak kepada Tuhan. Tapi semua itu tidak bisa meniadakan kesetiaan Tuhan untuk terus menyertai, melindungi. Keberadaan Tuhan semacam inilah, saudara, yang kita syukuri malam hari ini. Bukan kita mensyukuri berkat-berkatnya saja, itu bisa dilakukan juga oleh banyak orang dalam agama yang lain. Tapi pengenalan kepada Tuhan yang semacam ini tidak ada yang lain kecuali yang dimiliki. Juga perhatikan, saudara. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dikatakan Mazmur 34 ayat 1, ayat 15 di sini dan 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Kita lihat. Bahkan Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Perhatikan di sini. Tuhan yang memberikan tuntunan itu, Tuhan yang menunjukkan jalan itu, dan Tuhan yang terus menunjukkan matanya kepada kita. Artinya kita di dalam satu pengawasan Tuhan terus menerus, dan itu kan paling aman, saudara. Benar nggak? Bos kita kalau ngawasi kita, itu kan dengan tujuan, kalau kau buat kesalahan, ada satu punishment yang akan dijatuhkan. Memantau kita, memata-matai kita, yang membuat kita takut supaya kita rajin. Tuhan menunjukkan matanya kepada kita bukan karena konteks itu, saudara. Karena konteks sebagai tanggung jawab dia, sebagai umat pilihan orang kepercayaannya. Dia melindungi, dia akan merawat, dia akan menjaga, dia akan memproteksi hidupnya dari semua ancaman, baik alam maupun di luar alam. Jadi mata dia tertuju itu bukan untuk mencari kesalahan kita. Mata dia tertuju kepada kita bukan untuk mengawas-ngawasi, menakut-nakuti kita. Tidak. Mata dia tertuju kepada kita karena dia punya panggilan untuk menjaga, merawat, melindungi kita. Kita punya Tuhan semacam ini. Ini yang kedua kita lihat. Kalau yang pertama kita lihat tentang pemazmur mengungkapkan tentang penciptaan itu, ya, supaya orang melihat Tuhan yang berdaulat itu. Pemazmur
menyatakan bahwa mata daripada Sang Pencipta itu tertuju kepada umat pilihannya. Yang ketiga, ayat 5 dan 6. Bapakku ada di sebelah tangan kananku. Penjaga kita tidak hanya duduk di atas takhta dan melihat kita, tetapi dia berada dikatakan sebelah tangan kanan kita untuk melindungi kita dari segala bahaya. Kalau Mazmur 23 mengungkapkan tongkat dan gada itu menyertai, walaupun ada dan masuk ke dalam lembaga kekelaman. Saudara perhatikan di sini. Ini tidak berarti bahwa orang percaya yang taat tidak pernah mengalami kesulitan atau bahaya. Oh tidak. Ya, penyertaan Tuhan itu tidak menyingkirkan bahaya dalam hidup kita. Saudara. Ingat ya. Penyertaan Tuhan itu tidak menyingkirkan bahaya dalam hidup kita. Tetapi penyertaan Tuhan itu membuat kita bisa melewati bahaya itu. Pemazmur ingin menunjukkan kehebatan Tuhan. Kalau cuma menyingkirkan saja semua orang ikut Yesus, maka teologi sukses tergenapi kira-kira begitu. Enggak, saudara. Kita akan melewati semua itu. Ada bahaya, ada kesulitan, ada penderitaan. Karena gangguan secara fisik maupun psikologis dan sebagainya itu menyatu kira-kira gitu. Semua hal ini yang terjadi dalam hidup kita tetap ada di dalam kontrol dan kedaulatan Sang Pencipta tadi. Mungkin hal-hal itu menyakiti kita. Iya, tetapi hal-hal itu tidak akan bisa membahayakan kita. Ingat ya. Hal-hal itu bisa menyakiti kita, tetapi tidak mungkin bisa membahayakan kita. Karena ada perlindungan dari Sang Penjaga itu yang merawat dan melindungi kita. Tujuan dia menjaga supaya kita jauh daripada bahaya itu. Kita bisa tersakiti, terluka, dan sebagainya. Tetapi itu tidak membahayakan hidup kita. Karena ada penjagaan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Daud memiliki banyak pengalaman yang membuat dia sakit hati. Bahkan mengancam ya, hidupnya. Namun Tuhan memungkinkan Daud mengubah seluruh tragedi itu dalam hidupnya menjadi satu mazmur yang sangat indah yang dapat menguatkan orang yang percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Dia bisa memamerkan tentang Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ada seorang bapak menceritakan hidupnya, dia keluar dari satu perusahaan besar. Susu masuk dengan posisi yang bagus, dia masuk ke sekolah teologi. Di tengah-tengah proses anaknya dari SD mau masuk SMP. Dia tahu ini mahal. Karena anaknya di SD Pucang, Petra, mau masuk ke SMP. Dia tahu, mahal. Dia dari salah satu gereja GKI, dapat rekomendasi. Keluarga ini hanya punya uang cuma 250.000 untuk nyekolahkan anaknya masuk SMP. Dapat surat rekomendasi. Waktu itu masuk Petra, waktu itu ya. Sekarang sudah jutaan. Nilainya cuma 750.000, tapi mahal zaman itu. Waktu dia dapat surat keterangan tentang diskon itu, dia dapat 50%, dia dapat suruh bayar 350 saja. Dia bilang tetap kurang 100.000. Nggak bisa. Dia nggak tahu, dia hanya terus berdoa dan berdoa. Saudara, tiba-tiba dia jemput anaknya sekolah. Bapaknya bingung. Loh, temannya itu kok pegang piala gitu. Pegang piala. Loh.
Padahal anak dia lebih pintar dari temannya itu. Tapi kok yang pegang piala kok temannya. Dia bingung. Ya sudahlah. Tahu-tahu dia ke sepeda motor papanya. Tahu-tahu piala ini diserahkan. Tapi ada temannya itu megang tok. Sudah salah sangka. Dan ternyata juara umum. Dan dia dapat penghargaan. Dan dia masuk SMP gratis. 1 tahun uang sekolah gratis juga. Saya ingin mengajak kita, tanggung jawab Tuhan di dalam memelihara anak-anaknya. Itu tidak perlu diragukan. Seringkali situasi yang sedang terjadi di mana kita mengalaminya mengganggu iman kita, menggoyahkan, bahkan merampas sukacita kita. Kenapa? Kita hanya tertuju kepada situasi itu. Kita bukan tertuju kepada Tuhan yang bisa menciptakan situasi apapun atau melewati situasi bagaimanapun. Saya ingin mengajak kembali kepada kita untuk melihat Daud menggunakan seluruh konteks perjalanan hidupnya, jatuh bangunnya dan kesulitan yang mengancam hidupnya, menjadi satu mazmur yang menguatkan banyak orang, karena dia memperkenalkan tentang Tuhan itu. Dikatakan Tuhan itu berada di sebelah kanan kita, menjadi naungan tempat kita bernaung teduh, tempat berteduh yang kita butuhkan, dikatakan di sini. Tidak ada tempat yang paling teduh. Maka Mazmur 62 itu juga mengatakan ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Daud melukiskan tentang Tuhan itu begitu luar biasa. Yang selalu memberikan keteduhan itu. Saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan pemazmur di sini. Panas matahari yang terik itu dapat menjadi ancaman. Kalau saudara membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18-19 dan Yunus pasal 4 ayat 8, mungkin ingat tentang Yunus, panas terik itu begitu luar biasa. Ya, di wilayah timur tengah itu kalau panas bisa sampai 40, ya bahkan lebih. Ya, 40 derajat. Maka orang-orang yang naik haji itu kan menyentuh panas yang di atas 40 juga, ya. Maka mereka butuh air yang banyak, ya, yang terjadi. Nah, pada malam hari itu terjadi satu kondisi yang sangat ekstrim, ya, penurunan, ya, suhu yang mendadak, saudara. Jadi sangat dingin. Nah, situasi ini membuat tidak nyaman, ya. Dan orang banyak mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya. Jika mereka tidak menggunakan baju hangat, mereka sangat kedinginan, luar biasa. Coba perhatikan. Siang, malam, itu pun menjadi ancaman. Tetapi lagi-lagi saudara, Daud ingin memperkenalkan bahwa Tuhan itu tempat berteduh, yang paling teduh. Walaupun siang bisa mengancam dengan teriknya, malam dengan suhu yang sedemikian dinginnya, tapi Tuhan itu bisa melindungi kita dari semua dimensi suhu itu. Ada siang, ada malam, tetapi Bapa kita itu ada bersama kita dan melindungi kita dari apa yang dapat merugikan kita. Komitmen Tuhan kepada umat pilihannya tidak perlu diragukan. Tetapi seringkali maaf, ada contoh-contoh iman pun kita belum tentu bisa berjalan dalam iman yang sesungguhnya. Ada keteladanan iman pun belum tentu kita mengikutinya. Itu menunjukkan apa? Betapa bebalnya manusia. Daud dengan kita masih enak kita, bukan enak Daud. Kita
bisa mendapatkan begitu banyak contoh tentang teladan iman. Daud jauh lebih sedikit dibandingkan kita. Artinya, justru kita jauh lebih tidak cemas semestinya, tidak khawatir, dan lebih punya keberanian untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tetapi aneh, justru orang-orang di dalam zamannya dulu jauh lebih punya komitmen dan totalitas. Walaupun mereka miskin pengalaman menyaksikan contoh-contoh iman yang ada. Kita jauh lebih banyak melihat pengalaman iman yang luar biasa. Tetapi totalitas dalam ketergantungan dan penyerahannya jauh lebih mereka punya keberanian dibandingkan orang-orang di dalam zaman sekarang. Saudara, orang-orang Yahudi kan mengikuti kalender lunar ya. Kalau kita lihat Mazmur 81 ayat 4 ya. Penulis juga mengacu pada hari-hari matahari sebagai acuan di situ ya, kita lihat. Dan bulan sebagai acuan juga di situ. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari satu musim ke musim. Kalau kita lihat Kejadian 1, 16, 18 tentang penciptaan itu. Dari tahun ke tahun kita lihat bahwa Bapa kita akan bersama saat kita menghadapi banyak tantangan. Bapa itu menyertai kita. Ya, saat kita harus menghadapi banyak perubahan dalam kehidupan ini. Kalau demikian, saudara, kita melihat baik siang atau malam, panas atau dingin, apapun perubahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kita. Kita kehilangan banyak hal dan sebagainya. Kehadiran Bapa memberi semua hal yang kita butuhkan. Maka pengenalan kepada keberadaan Tuhan itu dari waktu ke waktu harus terus ditingkatkan kepada kita. Karena dengan demikian penyerahan kita kepada Dia akan terus mengikuti pengenalan itu. Ya. Ketergantungan kita kepada Tuhan itu sangat tergantung kepada proses pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita makin mengenal Tuhan, makin mengandalkan Dia, makin menggantungkan diri kepada Dia. Maka untuk bisa mengenal Tuhan, engkau perlu disiplin terhadap firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Bagaimana dengan Bible reading kita? Bagaimana dengan saat teduh kita? Apakah Bible reading sudah ditinggalkan? Sekarang zamannya semua iPad, iPhone, macam-macam lah, saudara perhatikan. Orang semua begini. Satu saat, anak saya dalam kebaktian remaja, dia duduk di belakang, dia melihat cucu saya ada di dalam kebaktian remaja juga. Dia bawa iPad-nya, ternyata dia main game. Anak saya langsung beritahu kepada saya. Saya langsung kasih tahu kepada keponakan saya. Lebih baik kalau itu menggoda, ambil di dalam ibadah. Kalau dia tidak punya penguasaan diri yang baik. Saya takut dengan zaman ini yang banyak memberikan kenyamanan, maka orang tidak butuh Tuhan lagi. Karena semua menjadi bagian yang bisa dia ciptakan dan dia dapatkan dalam kenyamanan itu. Maka untuk Tuhan tidak ada lagi. Jangan pikir bahwa mereka tidak ibadah, mereka ibadah. Tetapi mereka tidak mengakui Tuhan di dalam seluruh refleksi dirinya. Seremonial ibadah tetap dijalankan. Tetapi pengakuan kepada Tuhan sudah tidak ada lagi dalam tindakan hidup mereka. Zaman ini yang berbahaya. Saya harap staf-staf siswa, mahasiswa menangkap betul, ngerti betul bahwa zaman ini nggak main-main. Engkau banyak berdoa. Ya, kalau engkau tidak banyak berdoa, engkau akan dilindas oleh kekuatan zaman ini. Untuk menghadapi kekuatan zaman ini, ketekunan kita untuk mengandalkan Tuhan lewat ketekunan banyak berdoa. Kalau enggak, tidak mungkin. Betul tidak mungkin.
Terlalu jahat zaman ini untuk merebut generasi yang ada ini. Semua gereja berteriak. Kondisi gereja remaja pemudanya terkikis oleh zaman ini. Saya mantan pengurus di remaja, mantan pembina di remaja. Bisa mobilisasi, membangun pelayanan gereja remaja yang begitu besar waktu di dalam zaman saya. Maka orang-orang di gereja ingat betul. Tapi sekarang kita lihat banyak gereja-gereja remaja pemuda merosot dengan sangat tajam. Orang mengatakan ya kondisi zamannya beda. Bukan. Saya katakan. Memang tantangan zamannya makin kompleks, iya. Tetapi yang saya lihat, saudara, banyak hamba Tuhan justru terkontaminasi oleh zaman ini dan mengikuti arus zaman ini. Mereka tidak menghadapi dengan kekuatan doa zaman ini. Mereka tidak menghadapi dengan kekuatan disiplin menggali firman Tuhan dengan baik. Maka mereka hanya mengemas model pelayanan gereja. Itu yang diotak-atik. Tidak bisa. Ini mengalami peperangan rohani yang begitu dahsyat. Zaman ini setan menggunakan berbagai macam situasi untuk merebut generasi ini. Untuk keluar dari kebenaran. Dan ini yang harus kita perangi. Tidak main-main. Yang terakhir, saudara. Sebelum masuk yang terakhir ini kita melihat situasi semuanya. Ya, baik siang, malam, panas, dingin, perubahan apapun yang bisa terjadi. Kita tetap ingat kehadiran Bapa kita memberikan semuanya yang kita butuhkan. Kita tidak perlu takut ya terhadap serangan yang mendadak yang bisa datang di siang dan malam seperti iklim semacam itu yang dimaksudkan pemazmur. Ya, karena bayangan yang maha kuasa meliputi kita. Itu yang diungkapkan oleh Mazmur 91. Saudara. Yang terakhir, saudara, kita lihat dalam ayat 7 dan 8. Bapakku menjaga hidupku. Perhatikan ayat 7 dan 8. Kita tidak perlu takut untuk hidup atau mati. Hari ini atau besok. Masalah kekinian atau keabadian. Karena kita dilingkupi oleh kasih setia Tuhan. Itu yang penting, saudara. Maka saya ingin mengangkat kembali Mazmur itu untuk mempercayai Tuhan dalam segala keberadaannya, saudara. Ya. Nanti kalau tidak, pada waktu kita mengalami kekurangan, kita kurang bersyukur. Padahal itu menjadi satu bagian yang tidak membahayakan hidup kita, kekurangan itu. Tetapi kita bisa tidak bersyukur dengan sangat dalam. Karena pengenalan kita kepada Tuhan yang tidak tepat. Perhatikan ayat 7 dikatakan segala kecelakaan. Berarti segala sesuatu yang bisa merugikan kita. Perhatikan di sini. Segala kecelakaan dapat menimpa kita, namun kasih karunia-Nya dikatakan di sini, saudara. Bahwa Tuhan dapat mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita yang semula kita anggap suatu keburukan. Peristiwa-peristiwa yang tidak enak, yang tidak nyaman, kelihatannya merugikan kita, saudara. Kelihatannya begitu buruknya. Tetapi ini bisa diubah menjadi satu kebaikan di dalam rancangan Dia. Coba, kalau kita lihat sedikit ke belakang tentang Yusuf, yang harus menanggung fitnah dan kebencian dari saudara-saudaranya. 13 tahun dia harus berpisah dari ayahnya. Tuduhan palsu dari istri majikannya, si tante Potifar itu. Ya kan? Dan bertahun-tahun di penjara. Semua karena kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi pada akhirnya Yusuf bisa mengatakan apa? Di dalam Kejadian 50 ayat 20. Dikatakan memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan Paulus juga mengatakan yang sama dalam Roma 8 ayat 28. Jadi kita lihat di sini. Jadi pemazmur ingin menggunakan ungkapan bahasa keseharian yang terjadi dalam proses kehidupan sebagai seorang pesiara, saudara. Maka dia mengatakan ungkapan keluar dan masuk itu mengacu kepada aktivitas kehidupan sehari-hari. Pemazmur ini katakan, ya Allah yang Bapa memperhatikan tugas dan tanggung jawab setiap kita sampai hal-hal yang sangat detail pun, ya sedemikian Tuhan itu sungguh-sungguh bertanggung jawab. Yang kadang-kadang kita abaikan tapi diperhatikan oleh Tuhan. Sedemikian rupa,
Saudara, orang-orang Yahudi Ortodoks itu sering mengutip Ulangan 6 ayat 9 dan Ulangan 11 ayat 20 secara harafiah. Dan mereka menggantungkan kotak logam itu ya, yang kecil berisi tulisan bagian-bagian Alkitab ke tiang-tiang pintu sebelah kanan rumah, bahkan juga kamar ya. Mereka menyentuh kotak tersebut dengan hormat setiap kali mereka masuk dan keluar dari rumah. Nah, kotak-kotak itu disebut mesusas ya. Kata ini berarti tiang pintu, saudara. Ya, beberapa orang Yahudi juga menggunakan mesusas tersebut ya di sebelah kanan pintu kamar di dalam rumahnya. Ya, hal ini, saudara, mereka lakukan supaya setiap mereka keluar masuk dari rumah atau keluar masuk dari kamar itu, mereka punya keyakinan akan penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Itu yang diungkapkan. Saudara, engkau tidur, Tuhan menjaga. Engkau keluar masuk dari rumah dan kamarmu, Tuhan juga menjaganya. Apa yang kau khawatirkan dan kau takutkan? Kekhawatiran dan ketakutan kita sebagai wujud dari kekurang percayaan kita kepada Tuhan. Dikatakan Matius pasal 6 ayat 30. Orang yang makin khawatir, makin menunjukkan tidak ada penyerahan yang totalitas kepada Tuhan. Memang ada orang yang tidak khawatir apa-apa, cuek saja. Dan orang semacam ini bukan orang beriman, saudara. Ya, karena mungkin bisa jadi menjadi orang yang sangat apatis terhadap kehidupan. Ya, terserahlah mau diapain, terserah. Itu orang yang apatis. Orang semacam itu juga bisa punya keyakinan begitu. Tenang-tenang saja. Tapi beda. Bedanya di mana? Pengharapan itu ada dimiliki kepada orang-orang. Ya, yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan itu. Seorang apatis gak punya pengharapan itu. Tidak dia miliki pengharapan itu. Maka benarnya dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oh, sehari cuma makan 2-3 kali saja, apa yang saudara khawatirkan? Nggak punya rumah, ya punya tenda. Iya kan? Oh, sekarang banyak orang yang punya rumah tidur di pengungsian kok. Iya kan? Real kan? Punya rumah tapi gak bisa nempatin. Apa yang mau kita khawatirkan? Dalam pemeliharaan Tuhan yang penuh kasih, yang berlangsung selama-lamanya, saudara. Itu diungkapkan oleh pemazmur ini dalam ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan komitmen Tuhan dan kesetiaan Dia kepada kita. Sekarang kalau saya boleh menantang, apa komitmen kita kepada Tuhan? Apa komitmenmu kepada Tuhan di tahun yang baru ini dan terus seterusnya? Kalau Tuhan begitu committed kepada kita dalam seluruh hidup kita. Saudara, Mazmur 73 ayat 23 dan 26 mengungkapkan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya membahasakan bahasa pemazmur. Walaupun semua harta dan kekayaan ini boleh lenyap habis, tetap engkau adalah Tuhanku. Itu loh rasa syukur kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun Tuhan bisa menolong, ya aku percaya. Dia tidak menolong pun aku juga percaya kepada Dia. Tuhan sering menggunakan banyak ketidakmungkinan dan Dia bekerja melalui cara ketidakmungkinan itu supaya semuanya menjadi mungkin, karena Dia ingin menunjukkan kembali otoritasnya kepada kita. Dan itu seringkali terjadi di dalam hidup pribadi dan pelayanan yang kita kelola ini. Dia banyak bekerja melalui ketidakmungkinan untuk menghasilkan semua kemungkinan, supaya kita makin bisa melihat
tentang otoritas yang dimiliki Dia. Inilah Tuhan kita. Dan saya mengajak kita untuk tahun ini banyak berdoa bagi bangsa. Kita percaya kepada Tuhan, Sang Penjaga Israel ini, yang menjaga hidup kita dan menjagai bangsa ini. Dan kita berani dan yakin akan penyertaannya di dalam semua situasi yang membahayakan hidup kita. Ya, tidak mudah, tetapi kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Mungkin peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi dan menyakitkan kita, tetapi itu tidak akan membahayakan kita. Karena kita, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia memproteksi hidup kita, untuk kita bisa melewati dengan semua kesulitan yang ada. Selamat untuk kita bisa memasuki tahun yang baru. Baiklah kita mengisi tahun ini dengan hidup yang lebih bertanggung jawab, meningkatkan komitmen kita, sehingga banyak buah pelayanan yang bisa menjadi berkat baginya orang, yang orang bisa lihat buah pelayanan hidup kita. Tuhan memberkati.